Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, Math for Econ and Business. Kali ini saya masih membahas mengenai relasi dan fungsi dalam ranah ilmu ekonomi dan bisnis. Today we're actually going to look at a real-world example or application of relation and function in econ and business. Kita akan melihat aplikasi dunia nyatanya ya. Contoh yang saya pakai di sini adalah menu pricing. So let's say you just opened a donut shop. Sebagai contoh, Anda baru membuka sebuah toko yang menjual donat yang kekinian, di mana Anda menjual menu-menu sebagai berikut. Ada donat, of course we all know what that is. Ada bomboloni, ini donat dari Italia ya, sering disebut juga dengan bomba, karena bentuknya seperti bom. Donat yang diisi, ada fillingnya di dalamnya, baik itu stroberi, coklat, dan lain sebagainya. Mungkin Anda juga menjual beignet. Beignet ini French style fried dough, donat ala Prancis, yang dibuat bentuknya agak mengkotak seperti ini. Biasanya dibuat dari choux pastry. Choux pastry ini hanya terdiri dari mentega, telur, tepung terigu, dan gula. Nah, ini juga digoreng ya, sehingga hampir sama seperti donat juga, tapi French style. Dan yang terakhir Anda menjual bagel. Bagel ini asalnya dari Polandia. Bentuknya seperti donat, tapi tekstur dan rasanya berbeda. Karena dia ini dibuat dengan yeast atau menggunakan pengembang. Kemudian cara masaknya adalah direbus dulu sebentar, baru kemudian di-bake atau dipanggang. Seperti itu, sedangkan yang lainnya digoreng. Nah, dalam contoh ini, let's say, dalam menu kalian yang tadi ada 4 itu, ini adalah pricingnya. Donat 5.000, bomboloni Rp5.000, beignet Rp10.000, dan bagel Rp20.000. So 5,000 for the first two items, 10,000 for the beignet, and 20,000 for the bagel. If we see this mathematically, kalau kita lihat secara matematika, sebenarnya kita hanya punya 3 skema harga. Harga 5.000, harga 10.000, dan harga 20.000. And this is how you would make the diagram. Ini caranya membuat arrow diagram atau diagram anak panah. Donat dan bomboloni, dua-duanya mengacu kepada harga 5.000. Ketika misalnya kita mendesain sistem kasir untuk pembayaran, kita input donat, keluarnya harga 5.000. Kita input bomboloni, keluarnya juga harga 5.000. Nah, untuk beignet, kita input beignet, outputnya 10.000, sedangkan input bagel, outputnya 20.000. Jika ini disajikan dalam himpunan pasangan berurutan, akan terlihat seperti ini. R adalah relasi dari himpunan-himpunan yang terdiri dari donat, harga 5.000, bomboloni harga 5.000, beignet harga 10.000, dan bagel harga 20.000. Pertanyaannya, apakah relasi ini sebuah fungsi? Yes, it is. This is a function. Why is that? Mengapa ini adalah fungsi? Karena untuk setiap input ada exactly, tepat ada satu output. Jadi donat outputnya 1, bomboloni juga outputnya 1. Setiap input punya output 1. Donat 1, bomboloni 1, beignet 1, bagel 1. Masing-masing berpasangan satu kali saja. Bahasa Indonesianya berpasangan tunggal. Sekali lagi, tidak boleh jomblo dan juga tidak boleh berpasangan ganda. So this is the definition of a function. And as such, in this example, it is a function. Dalam contoh ini, harga adalah fungsi dari menunya. Kita input satu jenis menu, maka keluarlah satu jenis harga. Dan setiap input X dalam menu akan mengeluarkan satu input Y dalam harga. Satu dengan satu. Lalu bagaimana jika kita balik? What if we switch things around? What if we use price as the input? As we know, there are only 3 different types of price. 5,000, 10,000, and 20,000. Hanya ada 3 jenis harga ya di sini. Sedangkan menunya ada 4. Nah, jika kita punya harga Rp5.000 atau kita punya uang Rp5.000, kita bisa mendapatkan 2 produk, donat dan bomboloni. Harga Rp10.000, produknya 1 yaitu beignet, dan harga Rp20.000, produknya 1 yaitu bagel. Pertanyaannya kemudian, is this a function? This relation is not a function. Why is that? Mengapa fungsi yang ini, jika kita balik inputnya adalah harga, outputnya adalah menu, ini bukan fungsi? Karena salah satu dari inputnya menghasilkan lebih dari satu output. One of the inputs yield more than one output. Dalam hal ini, harga 5.000, 5K itu, menghasilkan 2. Dia bisa mendapatkan donat, bisa juga mendapatkan bomboloni. Oleh karena itu, ini bukan fungsi.
Dan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, setiap fungsi adalah relasi, belum tentu setiap relasi adalah fungsi. Seperti kita buktikan dengan contoh sekarang ini. So, if you guys see all around you, math logic is everywhere. Logika matematika itu bisa diaplikasikan dalam berbagai ranah ilmu, dalam berbagai situasi. All you have to do is look for it. Yang perlu kita lakukan adalah mencari dan berpikir dengan logika matematika tersebut. Have an inspiring day. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and hit the notification button for further contents in the future. Thank you guys.